Konsumennya dari mana aja tuh? Konsumen pembeli. Ada yang selain dari Kabupaten Serang? Selain dari Kabupaten Serang, diantaranya sudah ada dari Provinsi Lampung. Kemudian ada juga yang ada dari beberapa daerah, tapi yang saya ini belum banyak sih, masih ke Lampung aja, karena itu daerah kami. Kebetulan Lampung belum banyak batik, jadi saya memasarkan dengan teman-teman dan saudara-saudara. Sering ikut pameran-pameran nggak, Bu? Pameran sangat sering, karena kami dapat pembinaan-pembinaan dari CSR, diantaranya BI, BRI, Mandiri, Pertamina, dan beberapa ekonomi kreatif lain kami ikut. Jadi kami suka mengadakan ikut pelatihan, ikut pameran. Itu kami samakan. Nah, berarti di sini tuh ada 3 produk ya, Bu. Yang pertama produk yang benar-benar asli dari Bumida, dari pertama batik kali Serangan. membuat batik Serangan. Yang kedua itu batik kabupaten. Yang ketiga itu batik lama yang dari awal Bumida buat dan kemudian dimodifikasi. Atau batik Kabupaten Serang dimodifikasi juga dengan motif kreativitas Bumida. Ya, begitu. Gitu. Tapi kami hati-hati dengan memodifnya, khawatir kurang disetujui ya. Tapi yang jelas sih, kalau untuk sekarang kami ingin semua motif kami modif, kecuali kalau untuk yang kabupaten kan saya belum tahu apakah itu sudah ada hak paten atau belum motif-motifnya. Tapi kalau batik Serangan, dari motif batik Serangan hampir rata-rata punya punya hak patennya. Nah, bahkan ada kami paten dari batik Serangan ya, tidak bisa diproduksi orang luar berarti lomat ya? Sama ada aksesoris yang kami produksi itu sudah ada hak paten, jadi nggak asal bikin tuh. Karena kemarin saya lihat ada yang memproduksi dodot sama lomat, itu desain saya dan diproduksi secara massal oleh seseorang tanpa bicara. Nah, itu juga harusnya diklarifikasi sih, bahwa lomat kami jangan diproduksi oleh orang lain. Harus ada izin loh ya kalau untuk ini kan lomat yang sudah lomat ini diciptakan sebagai namanya seni kreatif terapan ya kalau dari Kumham. Nah, ini udah dipatenkan. Jadi kalau orang mau bikin ini nggak asal bikin, karena sudah ada hak patennya. Emang beda-beda ya kalau gitu? Ini lain lagi hak patennya. Gitu sama ini. Perasaan kalau ini kan memang ciri khas budaya dari kita, Bu, bentuk. Emang bedanya apa? Saya yang membuat ini, menciptakan ini dengan tuntunan Ibaka Beni jadi orang budaya yang membinanya. Jadi Bu, tolong diangkat seperti ini dan diangkat ceritanya. Jadi ini ada cerita, Bu, yang namanya lomat ini. Ini adalah jengger ayam yang bercerita, yang berhubungan dengan si Maharaja. Kan ada si Maharaja ininya. Yang mana ya tadi? Ini nih. Ini si Maharaja nih, Bu. Jadi saya ambil dari situ. Kemudian ini simpai ya, Bu. Simpai itu yang ini nih, mana ya simpai? Ini simpai nih, Bu. Nah, saya ambil simpainya. Simpai itu apa, Bu? Simpai itu tempat naruh golok. Sarung golok itu. Jadi ini simpainya saya berikan ini ada, jadi nggak asal jadi gitu yang ini. Jadi ini saya lihat kemarin ada yang mendesai, ada yang membuat tanpa bicara. Nah, sudahlah, nggak apa-apa. Tapi untuk selanjutnya mungkin kita harus bahas apabila ada kemudahan. Nah, begitu juga dodot ini. Dodot ini kami buat, tidak asal buat, tapi juga ini menggambarkan simpai juga nih, Bu. Kan ada kerut-kerutnya. Mana nih, Neng? Kerut-kerutnya kok lepas ini? Di bawah. Itu di bawah. Nah, jadi jangan sembarangan mengambil hak cipta orang ya. Karena semuanya itu yang Bumida buat itu memang sudah dipatenkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Ya, jadi tidak semeraut dipakai orang, tidak semeraut diproduksi orang. Jadi tolong ada izinnya. Ini juga hak paten tentu dipatenkan oleh Kumham. Iya, dilindungi oleh undang-undang ya. Oke, insya Allah, Bu. Jadi ini jangan sembarangan. Nah, oke. Selanjutnya Ibu, ini apa lagi? Motif-motif. Ini mah Dolby. Masih Dolby ya? Masih Dolby itu, tapi yang lama-lama ya. Oke, kalau selanjutnya motif-motif kita ini yang modif-modif kan udah saya ceritakan tadi ya. Nah, kami punya juga motif. Kebanyakan
Maaf saya potong. Apa Bu Mida mau cerita lagi? Jadi gini, kan saking banyaknya kreativitas, jadi pewarnaan kami itu ada kami sebut dengan warna pesut. Warna pesut. Cetak pesut istilahnya. Cetak pesut itu jadi udah dicetak lalu kita garis pakai koas. Gitu. Oh gitu. Ini beda lagi ya. Ini modifikasi cat gitu. Ada ini sendiri. Nah, ini baru ciptaan baru nih. Jadi sekarang itu kebetulan ini itu berarti Bu Mida itu punya dasar batik sebenarnya, dasar desain sendiri ya. Terus kemudian dimodifikasi. Nah, biasanya ada berapa dasar desain nih Bu? Ada desain dasarnya apa aja nih Bu? Kita desain dasar itu nggak hanya terletak di sini ya. Jadi kita misalnya mau ada master kan, biasanya ada master desain. Saya akan memunculkan ikan bandeng nih, ciri khasnya Tirtayasa ya, atau yang daerah Pontang. Tapi supaya ini tidak monoton, dipakai anak muda, nggak kayak orang tua, sehingga kami udah tenggelamkan lah, kita sembunyikan dulu ini, jadi seolah-olah nggak ada. Jadi dia ada background gitu loh. Ini kan mercusuar nih. Nah, kemudian di atas mercusuar kita ceplokin ini nih, kita desainnya. Berarti maksud saya gini Bu, Bu Mida berarti kan punya desain sendiri, apa namanya, ada master desain yang bakal nanti dicampur gitu, ditempel-tempel. Kayak misalnya bandeng, mercusuar, gerabah, padi, berarti kan. Terus apa lagi? Oh banyak, eceng gondok, yang dasar-dasar, terumbu karang, golok, ciomas, terus kemudian cimas jong, terus burung pipit, burung puyuh, teratai, padi geges, kemudian gerabahnya jojong ya, kemudian terus apa lagi? Ada merica ya, terumbu karang. Nah, jadi itu udah itu dasar. Dan kemudian nanti dicampur-campur dalam modifikasi ya, supaya dia tidak. Jadi motif itu tetap muncul, tetapi dia berwajah baru. Sebenarnya itu aja. Misalnya kayak ini tadi, dia tampil. Nah, apalagi ini digaris pakai koas. Jadi seolah-olah apa ya gitu. Jadi kalau anak-anak muda kan dia seneng nih. Kayaknya jadi kelihatan nggak kayak ibu-ibu lah, kayak bapak-bapak gitu kan. Saya aja udah ibu-ibu nggak mau gitu punya. Artinya berarti kan identik sama orang-orang yang udah tua gitu. Tapi sekarang batik harus dipakai oleh anak-anak muda. Makanya harus mengikuti perkembangan zaman. Anak muda mau memakai gitu ya. Itulah tujuan modif itu tadi, supaya tidak monoton, supaya segala jenis usia di kalangan apapun dia bisa masuk gitu. Nah, Bu Mida kok bisa sih? Bu Mida kan nih kayak saya nih ya, Bu Mida ya. Nggak punya gitu jiwa seni gitu untuk menggambar. Bu Mida emang basicnya suka menggambar apa gimana sih? Dulu yang ingat saya masih SD ya. Tetapi bakat terpendam sih. Jadi waktu saya masih SD, lalu masuk di SMA, setelah SMP aja. Di SMA itu senang mendesain, senang menggambar. Kemudian selain menggambar, awalnya saya menggambar baju. Nah, gitu, karena saya senang desain dengan baju. Itu waktu SMA. Tapi nggak kesampaian pelatihan menjahitnya karena orang tua nggak mampu. Ya udah, saya sebatas menjahit sendiri aja. Yang penting bisa menjalankan mesin, ya udah. Nah, kemudian yang basic itu sebenarnya saya cuma untuk seni-seni ya. Jadi seninya saya ada di gambar aja. Nah, kemudian kalau saya bisa membatik itu ya awalnya dari mulai jadi guru batik tadi kami. Iya, tapi berarti kan basicnya Bu Mida itu ada bisa menggambar, karena kalau orang yang nggak bisa menggambar nggak mungkin bisa bikin bandeng. Kayak saya misalnya belum bikin bandeng jadinya apa gitu loh. Oh iya, yang jelas batik yang intinya bandeng jadinya ayam, ini bandeng. yang jelas basic gambarnya aja. Kemudian waktu itu kan kami dari Sumatera ya. Nah, kami dari Sumatera itu kan suka membuat batik, membuat bordir, kami menyulam. Nah, itu besok saya menyulam awalnya, lagi menyulam. Padahal skill saya sekarang itu bukan apa-apa. Yang aneh saya guru bahasa Inggris ya. Kenapa? Saya kan saya ngambil kuliah di bahasa Inggris. Jurusannya bahasa Inggris dari D3, D1 sampai sama dong sama Kang Nizar. Jadi STDA dulu. Emang dari STDA juga? STDA yang di Lampung. Satu alumni. Nah, kemudian dapat batik gratis.
Jadi dari STBA itu, lalu saya ngambil yang pendidikan terakhir itu ngambil S2. S2 bahasa Inggris, jadi linearnya ke bahasa Inggris. Tiba-tiba kok saya, tapi memang dari guru batik itu saya dari tahun 2014 membuka lembaga batik. Nah tahun ke 2015 ketemu Bapak Antus. Kok bisa gitu dari basicnya sebagai guru bahasa, basicnya dari bahasa Inggris tiba-tiba buka apa tadi mengajar batik. Mengajar gini, waktu awalnya saya menjadi pengajar itu di Banten itu nggak ada yang di lembaga yang bisa batik. Jadi akhirnya saya belajar dulu. Belajar di Museum Jakarta. Sebelumnya belajar dulu. Baru kemudian saya mendalami, lalu saya berangkat ke Semarang, saya belajar sendiri, belajar lagi ke Jogja. Pokoknya belajarnya banyak. Hobi apa gimana ini? Saya hobi belajar. Hobi belajar, tapi bukan hobi membatik. Hobi mendesainnya udah ada dari SD. Desainnya ada, tapi yang jelasnya yang namanya belajar, saya ada satu hal. Saya kalau udah satu hal yang saya suka dalam satu motif, dalam satu poin pengerjaan, saya serius. Kalau udah saya pengen bisa batik nih, udah serius saya dalami dulu. Kalau nggak salah ada 2 tahun saya mendalami. Itu sampai jadi batik itu yang mau dipelajari bukan hanya satu. Jadi dari dari bahan dulu, kiat-kiat membuat cetakannya, lalu lilinnya, dan ada jenisnya lagi, ada batik cap, ada batik tulis. Itu ya yang banyak sih tapi yang paling penting dasarnya itu dia punya jiwa seni ya. Kalau nggak punya harus selesai gitu. Mau bikin apa, jembatan jadinya apa? Dan juga yang paling penting fokus, Bu. Kalau udah kita sukai dari apa yang kita miliki skill itu, jangan terputus dan jangan setengah-setengah. Iya benar, harus benar-benar kalau kita all out, harus benar full gitu. Kalau hanya cuman mencoba aja, iseng-iseng itu nggak akan long lasting lah ya. Iya, pasti ada perjuangannya. Selesai, berhentinya di titik jenuhnya gitu. Tapi kalau membatik saya nggak jenuh gitu. Yang jenuh itu kalau nggak punya duit. itu mah Kang Nizar sama Kang Indro. Terus itu bisa terus-terusan punya inspirasi itu gimana sih? Bukan kalau seorang desainer itu dia harus inspirasinya harus terbuka gitu. Justru inspirasi itu kadang datangnya itu tanpa saya sengaja. Misalnya lagi nonton nih, atau saya lagi jalan-jalan nih kemana gitu, terus ngeliat baju orang atau itu bagus ya, atau saya ke akuarium nih, itu kayaknya ikan koki bisa dibatik deh. Gitu. Jangan sampai ngeliat Kang Nizar itu bisa dibatik deh. Selain itu meniru, Bu, melihat desain-desain orang. Desain orang itu bagus ya. Gimana caranya? Kan ada kami istilahnya batik itu, motif itu disebut dengan batik motif pure. Ada motif cepok, ada motif pesut, dan pesut tadi tuh apa tuh? Jadi dia asal gitu loh. Set gitu. Tapi kalau biur, ada motif datar gitu loh. Jadi ada motif-motif itu ada istilah biurnya itu. Karena kalau untuk bolak-balik itu namanya biur. Kalau di sini ada yang dari apa tuh namanya bukan kan ada ya. Ada yang cetak, ada yang tulis gitu. Oke, saya lebih mendomisili dengan cetak aja dulu. Karena kenapa? Kalau dicetak kan cenderung masih harga standar. Nah, kalau tulis, pertama pengrajinnya belum sebanyak dulu, dan kedua batik tulis cenderung lebih mahal. Dan kita di sini akan beli paling pejabat, Bu. Sedangkan saya kan aja nggak mampu beli batuk aja kan batik tulis. Kalau batik tulis itu hanya pejabat yang membeli, nggak bisa masyarakat. Ya sudah, saya lebih tapi ada punya batik tulisnya. Cuman yang ini kebetulan nggak saya tempel. Lagi dari tempel itu tergantung request lah ya. Request aja. Dan termasuk seperti pembuatannya juga agak rumit. Dan juga satu itu kami kalau 100 kain bisa kami buat dalam setengah bulan. Tapi kalau motif batik cantik 10 biji mungkin setengah bulan. Yang lama ya. Satu berarti berapa? 10 biji? 10 batik, 10 lembar kain itu bisa setengah bulan, bahkan kurang. Cepet ya? 2 hari. Cepet dong. Itu belum proses yang lain, kan prosesnya banyak. Jadi udah nyanting warna, udah warna tutup lagi, lepas lagi, tembok lagi. Nah ini kan yang paling susah juga nih selain proses pencetakan tuh pewarnaan. Pewarnaan itu paling berat. Kalau pewarnaan kadang-kadang waktu itu pernah Bunda bilang ini pewarnaannya tergantung
pencahayaan, tergantung orangnya juga bisa nih dari oplosan warna juga pasti berubah. Nah, itu racikan warna. Jadi jelas gini, kita kan ada teknis 3 warna ya. Ada warna kimia, ada warna alam. Nah, warna alam saya belum kasih tunjuk. Yang jelas warna kimia ini ada 3 macam kategori juga yang bisa dioplos atau bisa diracik ya. Tapi kami ada beberapa fokus nih. Ada pewarna namanya pewarna jenis kimia indigosol. Ada pewarna kimia namanya remasol. Lalu ada lagi naptol. Nah, kami yang naptol itu cenderung lebih tajam, lebih kokoh. Tapi kalau mau lebih awetnya itu indigosol. Cuman awalnya dia buram-buram. Tapi lanjut-lanjutnya dia kuat dan tidak gampang kusam gitu. Itu indigosol. Ini indigosol nih. Nah, ini indigosol ya Bu ya? Ini indigosol, termasuk ini juga indigosol. Yang kelihatannya, bladus kalau kata kita sih ya, kusam ya, bladus. Tapi justru semakin lama dia semakin terang, semakin kuat. Dan juga kita juga ada jenis penguasaan pembatikan ya. Jadi kita ada 3 jenis. Ada kalau yang cepet-cepet itu batiknya cepet ya, nggak seperti ini, nggak tembus. Kalau ini kan tembus nih Bu, depan belakang sama nih. Nah itu, nah seperti ini juga. Bagus gitu. Ini bagus. Ini indigosol Bu. Kalau warna naptol itu yang seperti ini naptol nih, yang hitam itu. Nah ini juga. Ini dia ngejreng terang, tapi memang agak kusamnya cepat. Nah ada lagi yang warnanya remasol. Warna remasol itu kayak mana ya? Obat gosok. Ini remasol. itu namanya remasol. Tapi ada juga sih beberapa jenis yang suka dipakai oleh pembatik, cuman ada istilahnya batik apa ya, saya lupa namanya, tapi yang jelas saya nggak pakai itu karena kelemahannya dia cepat kusam. Jadi saya nggak pakai. Terus kalau ini Bu, sekarang ini kan lagi banyak nih batik ekoprint nih, berarti persaingannya batik nih udah mulai ke yang ekop. Nah gimana nih menurut Bu Mida nih untuk pemasaran, karena ada persaingan nih di pemasaran antara batik ekoprint dengan batik yang memang dibuat secara tradisional. Nah, kalau saya sih untuk batik ekoprint itu bukan batik karena dia tidak menggunakan lilin. Jadi itu hanya jenis kain yang dimotif gitu ya. Hanya kalau disebut batik ekoprint nggak bisa disebut batik. Yang disebut batik itu adalah kain yang didesain dan ditempeli lilin. Nah itu kiatnya yang di dalam kurikulum pembelajaran yang disebut batik adalah jadi definisi batik itu lebih kepada batik itu harus terkena lilin. Kalau ekoprint itu nggak ada lilinnya, dia hanya pewarna ya. Nah tetapi kalau mengenai pemasaran antara ekoprint dengan batik kan punya kelasnya sendiri, punya peminatnya masing-masing. Dan juga ekoprint itu cenderung lebih mahal, memang karena memang sulit membuatnya. Akhirnya dia cenderungnya kelas atas. Nah jadi saya lebih senang yang kelas bawah dan kelas menengah. Yang lebih gampang dijual. Yang gampang dijual dan dipakai secara masyarakat. Dan cepat, lebih bisa pakai gitu. Dan memasyarakat lah intinya. Semua orang boleh pakai. Apakah itu mau orang yang pejabat atau bukan pejabat, semuanya kenal batik. Atau juga muda, yang muda, yang tua. Yang muda itu pakai batik. Dan itu selain itu masalah batik ini kan merupakan ciri khasnya orang Indonesia. Nah itu yang sangat saya lebih senang dengan kata. Jadi sekarang ini pemirsa Camat TV bukan hanya Jogja ya, punya Solo, batik Jogja, batik Solo, batik Kabupaten Serang juga punya batik. Ya, intinya batik itu dari semenjak pemerintahan SBY seluruh Indonesia harus mempunyai batik tradisional dari provinsi sampai ke tingkat kabupaten. Dan sekarang alhamdulillah di daerah provinsi Banten masing-masing kami ini sudah punya batik sendiri-sendiri. Ada batik Banten ya? Ada batik Banten induknya Banten ya. Tapi batiknya Kabupaten Serang ada di Kaserangan, ada yang lain. Begitu juga Cilegon ada batik Krakatoa. Begitu juga yang ada di Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Lebak, Pandeglang, itu udah punya masing-masing, punya ciri khas masing-masing, desainnya masing-masing, dan tidak bisa dibohongi. Ini batik Pandeglang. Nah, udah kelihatan karena mereka ngambil dari potensi wilayahnya. Cuman kalau pengkrit atau pendesain itu kembali siapa yang mendesain, apakah dia mengasih ke orang lain atau dia sendiri. Nah, kalau saya sendiri berprinsip
motif saya mau jelek mau nggak, pokoknya tangan saya, jangan tangan orang lain. Kalau udah diubah sama orang udah nggak mudah ya. Jadi kayak yang kemarin tuh, Mas, kadang-kadang desain saya udah benar, udah bagus, dibagusin lagi sama dia, bagus memang, tapi bukan tangan saya nggak saka. Seperti itulah. Nah, contoh ini salah satu motif yang di-create oleh kabupaten ya. Ini seperti udang. Ini kan seperti ini nih, Bu, yang ini. Ini kan udang-udangan apa yang namanya batik. Ini makanya ini deh, apa tuh yang kerang? Itu terumbu karang ya. Oke, selanjutnya adalah ini pemasaran belum. Pemasarannya seperti apa sih, Bu Mida? Pemasaran kami terdiri dari dua, bermacam-macam cara. Tapi yang cara pertama yang saya gunakan offline. Offline ini alhamdulillah saya diberikan kepercayaan juga bahwa motif batik Kabupaten Serang dan motifnya keserangan khususnya diberikan kesempatan untuk dipakai oleh ASN sekabupaten. Lalu merambahlah di situ. Kami pemasarannya bagaimana? Saya sifatnya datang dan berkunjung. Penawaran membawa motif dan membawa isi cerita jadi memasarkan langsung ke ASN itu. Nah, kemudian kami secara online-nya kami menggunakan dunia sosmed ya. Di situ kami punya tim IT. Ya, dari tim IT itu dia membentuk ada IG, ada WhatsApp bisnis, ada website, TikTok jalan online, suka live juga. Itu timnya live juga. Nanti undang saya kalau lagi live. Oke, siap. Yang jelas kalau di TikTok nggak usah diundang, kami buka gitu. Iya, saya lagi live nih, Bu. Enggak, kalau biasanya diundang tuh bisa tuh. Gitu. Jadi kalau kadang-kadang ada undangan nonton gitu. Anak-anak sih yang main itu, anak-anak muda ya. Tapi banyak tuh nggak, Bu, pemesan dari TikTok tuh. Karena sekarang lagi merajai sosmed itu kan TikTok. Semua yang dijual di TikTok itu laris manis. Nah, yang jelas pasti banyak. Hanya saja kami karena itu sifatnya kan mereka sendiri yang ngurus anak-anak ya. Kalau saya kan masih fokus ke urusan offline. Karena offline ini bisa mendongkrak ya pendanaan, mendongkrak pemasaran juga untuk supaya orang kabupaten tahu nih mana keserangan, mana yang butang. Konsumennya dari mana aja tuh? Konsumen pembeli. Ada yang selain dari Kabupaten Serang. Selain dari Kabupaten Serang, diantaranya sudah ada dari Provinsi Lampung. Kemudian ada juga yang ada dari beberapa daerah, tapi yang saya ini belum banyak sih, masih ke Lampung aja karena itu daerah kami. Kebetulan Lampung belum banyak batik, jadi saya memasarkan dengan teman-teman dan saudara-saudara. Sering ikut pameran-pameran nggak, Bu? Pameran sangat sering, karena kami dapat pembinaan-pembinaan dari CSA, diantaranya BI, BRI, Mandiri, Pertamina, dan beberapa ekonomi kreatif lain kami ikut. Jadi kami suka mengadakan ikut pelatihan, ikut pameran di bagian, termasuk Kumham juga kami. Jadi kami termasuk orang-orangnya Kumham yang jadi pembinaan mereka. Kemana aja tuh? Di antaranya Kumham kami kemarin mengadakan pameran di acara Kumham yang di Tangerang itu. Begitu juga di Kemenko juga suka kami mengikuti. Yang jelas kalau tempat pameran udah nggak hitung deh, udah banyak. Iya, udah banyak ya. Itu salah satu memang cara kita untuk mensosialisasikan, mempromosikan produk yang kita punya. Itu salah satunya adalah mengikuti pameran-pameran supaya dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi. Jadi tidak hanya di skala lokal ya, Bu ya, bisa keluar dari daerah. Yang jelas memang untuk pemasaran kita harus kerja keras, harus gesit, dan di samping itu juga harus rajin dengan terutama WA bisnis ya. Langsung broadcast gitu. Iya, broadcast. Di samping itu juga anak-anak kan suka menggunakan HP saya, udah pakailah ini, pakai biar setiap hari kita suka mengupload promosi apa WA status gitu. Itu selalu dapat tanggapan. WA status yang paling banyak dapat tanggapan karena mereka kenal kita gitu. Nah, terakhir, Bu, apa pesan-pesan Ibu, harapan-harapan Ibu kepada penonton Camat TV yang menonton yang menonton obrolan kita pada hari ini? Yang pertama, dukungan doa, dan yang keduanya tentu dari pemerintah daerah Kabupaten Serang, tolong tidak keliru menyebut batik Kaserangan dengan batik kabupaten, karena batik Kaserangan itu batik Kaserangan. Kalau batik yang di-create oleh yang lain, mohon dibedakan bahwa itu bukan batik Kaserangan. Misalnya dia membeli di Rawu, ada batik, dia membeli di toko yang di daerah kabupaten lain, bukan daerah di kota atau di daerah Banten ini, ada juga yang coba-coba membuat. Itu tolong diperhatikan baik-baik bahwa batik Kaserangan tidak dikeluarkan di tempat yang lain, hanya dikeluarkan di sini, kecuali motif kabupaten mungkin ada juga yang di
produksi oleh pihak lain, tapi itu adalah motif kabupaten, bukan motif kaserangan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Selain itu juga kepada pemerintah daerah, kepada Ibu Bupati, kepada Bapak Sekda, tolong bantu kami dukungannya, penggunaan batik kami supaya UMKM batik Kaserangan semakin berjaya, berkembang dan terus dikenal oleh seluruh pusat dan Nusantara, terutama di daerah Provinsi Banten. Dan bantu kami supaya provinsi lain juga akan mengenal mana batiknya Banten yang dari Kabupaten terutama Serang, Kabupaten Serang. Jangan salah, saya selalu menjajarkan dan berupaya supaya batik kita tidak kalah dengan batik yang ada di daerah yang sudah memiliki identik kata batik. Biasa, ya. Kenapa? Karena harga mereka sekian, di sini sekian, saya berupaya harga sama. Kualitas bersaing. Kualitas bersaing, ya, harga juga bersaing. Ya, jadi kalau di sana bisa bikin baju, kita juga bisa bikin baju. Seperti itu. Kalau di sana bisa cantik, kita juga bisa cantik. Kalau di sana punya kreativitas, kita juga punya kreativitas. Ya, punya ciri khas, kita juga punya. Ya. Punya batik, mereka kita juga punya batik. Nah, pemirsa Cama TV, tadilah ngobrol-ngobrol saya dengan Ibu Mida. Beliau adalah pengrajin batik dari Batik Kaserangan. Kalau pemirsa Cama TV pengen beli nih produknya dari Batik Kaserangan, bisa ya di alamat dan nomor telepon di sini, atau bisa cek IG-nya ada di description box gitu. Jadi silakan bagi yang ingin atau yang tertarik dengan Batik Kaserangan dan ingin membelinya bisa langsung hubungi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.